Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Ustaz. Kate anu. Pripun kabar Ustaz? Saya mau. Alhamdulillah Ustaz ya. Ini Ustaz, ini kan kita sekarang ada di villa ini. Nah, kita rihla sambil ngaji. Dan kebetulan di sekitar lokasi villa ini pemandangannya Masya Allah Ustaz, subhanallah sangat bagus. Dikelilingi gunung-gunung. Ada Gunung Ulirang, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno. Lah, kalau ngomong masalah gunung ini Ustaz, ini kan barusan ini kan kita lagi diuji musibah Ustaz, dengan meletusnya Gunung Semeru. Nah, dan di situ banyak sekali korban-korban jiwa yang mati karena letusan Gunung Semeru tersebut. Makanya gimana Ustaz, adanya musibah Gunung Semeru, meletusnya Gunung Semeru itu apa kaitannya Ustaz, supaya kita bisa tabah, sabar untuk menghadapi itu semua Ustaz? Ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau kita ditanya gimana kiat-kiatnya bisa sabar, ya ini pembahasannya memang panjang. Kalau pertanyaannya terkait dengan kiat-kiat sabar, karena sabar itu sesuatu yang beriringan dengan keimanan dia. Ada iman ya harus ada sabar, dan keimanan pasti selalu berkaitan dengan ilmu. Lah, kalau membahas masalah sabar ini kan istilahnya kan ujung itu natijah akhir. Orang membangun rumah itu nggak mungkin langsung bangun apa atapnya kan, pondasi dulu di awal. Maka kalau membahas masalah sabar, ya pembahasannya harus kembali ke pondasi awal. Nah, kalau orang bahas masalah tipe sabar gini itu mek teori. Teori. Bangunan awalnya belum dibangun dengan kokoh. Maka kalau saya katakan, gambarkan sabar itu kayak genteng gitu loh. Genteng itu bisa nggak tegak di tempatnya tanpa ada ranting, tanpa ada apa penyangga-penyangganya di bawah. Iya. Harus ada penyangga-penyangga di bawah. Maka penyangga-penyangga itu yang harus kita bangun dulu, baru akan ada yang namanya tabah dan kesabaran. Oleh karenanya Allah kan sering innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ma'adis itu kan namanya ma'iyah khosoh. Ma'iyah kebersamaan secara khusus, artinya itu sebuah pujian. Allah akan menolong dia, Allah akan membela dia, Allah akan memudahkan urusan dia. Itu nggak mungkin kaidah ada sebab ada musabab. Itu kan hanya sebab, musababnya harus ada kan. Maka hal itu harus kita kaji dari awal. Ya, pertama kali kajiannya gimana kita bisa tabah, ya harus belajar ilmu yang benar. Berkaitan dengan ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah gimana. Allah dulu yang kita kaji. Gimana perbuatannya Allah, bagaimana namanya Allah, itu dikaji dulu. Setelah dikaji, baru akan ada muncul apa keimanan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah iman kepada Allah itu kuat, baru akan muncul ini natijah buah. Kita mau nanam, kita pingin durian Gus, iso toh langsung makan durian? Tuku ya. Tapi iya, prosesnya kan nandur durian, tanaman durian gisik kan. Setelah nanam pun harus dikasih apa, ditunggu baru nanti ada buah.
Ujung-ujung kita langsung oleh sabar, gak nanam awal-awal iki nggak iso. Jadi harus proses dulu. Nah, kalau pertanyaan langsung pas ketika ada Semeru dengan orang-orang di sekitar, ya berat, gimana mau bisa sabar wong pondasi, wong gurung awalnya nggak ono pondasi ini, ya repot. Nah, manusianya ini ya baru ketika diuji baru stres gitu kan, baru cari-cari gitu kan. Harusnya kan enggak. Kita udah kajian tadi, di kajian subuh dan maghrib kemarin ya. Artinya urip itu kan ujian. Nah, berarti kan urip ujian berarti kan harus ada persiapan lebih terdahulu, persiapan dulu gitu. Nah, kalau nggak ada persiapan wis piye. Nah, persiapan yang paling kalau ditanya gimana kiat-kiatnya, ora ono kiat-kiat awal itu kecuali ya belajar sih tentang Allah. Kalau wis paham tentang Allah, ya pasti akan ada solusinya. Sekarang gini Gus, analogikan gini. Antum itu orang asing datang ke saya, Ustaz, tak jamin uripmu Ustaz. Ya aku percaya piye aku ora kenal antum. Walaupun penampilan antum itu penampilannya apa? Salafi sejati lah gitu kan. Tapi kan aku ya ora kenal antum, piye aku bisa percaya? Ya ora iso percaya lah. Iya, ya penampilan nggak remeh lah kan gitu kan. Otomatis saya akan percaya Anda kalau aku kenal dengan Anda. Sehari-harinya bagaimana, akhlaknya Anda bagaimana, terus yakin nggak ngasih bantuan ke saya itu, yakin nggak gitu loh. Nah, sekarang gini kan, gimana kita mau sabar? Sabar itu terikat dengan keimanan kita kepada Allah kan. Ya orang bakal iso, kecuali kita harus paham dulu Allah itu kayak apa ke kita gitu kan. Baru iso mulai yakin dan iso sabar. Coba lihat Nabi SAW membangun kesabaran kepada para sahabatnya itu bertahun-tahun itu. Makanya kita kadang-kadang ngaji wis 10 tahun, wis 20 tahun ngaji kuping maksudnya ya. Ketika ada ujian yang dikit ya kita goyang, juga gelem ngaji. Padahal digoyang dikit sama Allah dengan apa? Rezekinya bermasalah. Atau mungkin Gus Ipul mau poligami terus goyangan keluarga, terus gentar kamu semuanya, terus juga gelem ngaji gara-gara goyangan keluarga gitu. Disewentak goyang bojone wis ngene, goyang otaknya itu kan. Ya repot kan gitu kan. Nah, kalau enggak bangunan itu harus kokoh duluan ya susah Gus gitu. Iya, iya.